Anda kembali menyaksikan Prime Time News pemirsa bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, isu BBM di Indonesia menjadi perbincangan publik belakangan ini karena beberapa hal, salah satunya kandungan etanol yang dianggap berpengaruh buruk terhadap performa mesin kendaraan. Selain etanol, ada pula polemik pengukuran atau uji nilai RON BBM yang dilakukan oleh publik dengan menggunakan alat ukur Optis 2 juga menjadi sorotan. Lantas seperti apa fakta-fakta yang belum banyak orang ketahui mengenai etanol dan bagaimana cara pengujian nilai RON BBM yang benar? Kita akan membahasnya, pemirsa. Sudah hadir di studio Metro TV Mas Ega Legowo Putra, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Lalu juga hadir Bapak Bob Azam, Wakil Presiden Direktur Toyota Indonesia, dan Profesor Dr. Triyus Wijayanto Zainuri, pakar mesin dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Malam, baik. Baik, terima kasih sudah hadir di Metro TV. Masih menjadi polemik dan kebingungan di masyarakat mengenai penggunaan etanol pada BBM. Saya mau ke Mas Ega terlebih dahulu. Mas Ega, seperti apa sebetulnya penggunaan etanol di BBM? Bisa dijelaskan? Ya, kalau kita berbicara BBM ini ya, ini kan energi primer. Nah, BBM ini kebutuhannya itu dari tahun ke tahun meningkat. Ya. Dan kita harus mencarikan solusi ini, kebutuhan yang terus meningkat agar kita juga mandiri. Nah, terkait dengan energi ini kita juga harus melihat sumber daya yang kita miliki. Kita mempunyai sumber daya alam fosil, tapi juga ada keterbatasannya. Kita mempunyai sumber daya alam yang lainnya, yaitu sumber daya alam yang nabati, yang bisa menjadi bioenergi. Oleh karena itu, ini menjadi suatu peluang atau opportunity agar negara kita ini bisa menjadi negara yang mandiri secara energi. Nah, kombinasi antara fossil fuel yang saat ini sudah digunakan dengan potensi yang ada, ini tentunya bisa menjadikan alternatif solusi untuk masa depan atas kebutuhan energi yang terus meningkat. Dan juga dalam rangka menuju kita menjadi negara yang mandiri energinya. Gitu Mbak Gadis. Oke, artinya berarti ini best practice yang sudah biasa atau lazim dilakukan untuk penggunaan bioenergi? Iya. Jadi penggunaan etanol dalam bahan bakar itu sudah merupakan best practice yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dan banyak sukses story-nya, dan sebetulnya Indonesia juga sudah melakukan hanya di sektor bahan bakar jenis solar. Nah, kita sekarang mulai nih dengan bahan bakar yang jenisnya bensin atau gasolin. Dan ini mudah-mudahan sukses story di solar atau di biosolar ini bisa kita teruskan menjadi sukses story kita di biogasolin atau bioetanol ini, agar juga kemandirian di solar bisa juga kita peroleh untuk kemandirian energi di sektor gasolin. Oke, baik. Nah, saya mau ke Pak Yus. Pak Yus, secara teori sebetulnya bagaimana ini penggunaan etanol pada bahan bakar dan apa bedanya dengan bensin konvensional yang biasa kita kenal? Ya, baik. Jadi sebetulnya kalau kita mengimplementasikan bioetanol untuk dicampur dengan bensin, itu kan kita bisa belajar dari negara lain. Nah, bioetanol sudah banyak. Tetangga kita saja nggak jauh, Thailand sudah E20. India sudah E27, Brasil bahkan sekarang sudah E85 sampai E100 gitu ya, yang commonnya E27 juga gitu. Nah, etanol sendiri memang gampang terlarut di dalam bensin karena dia punya ekor yang non-polar, dan bensin itu kan juga non-polar juga, sehingga bisa larut tapi tidak secara kimia, tapi secara fisik saja. Sementara di sisi lain dia punya ekor yang kita sebut sebagai OH. Karena itu khasnya alkohol ya. Jadi etanol itu secara rumus kimia C2H5OH. C2H5-nya itu adalah non-polar yang suka berikatan dengan bensin. Yang OH-nya itu polar, suka berikatan dengan air. Karena itu etanol punya keunggulan dan punya juga kekurangan gitu ya. Punya keunggulannya adalah karena dia mudah menguap. Jadi nanti ketika diinjeksikan bisa jadi partikel kabutnya itu menjadi lebih halus, sehingga potensi untuk terjadi pembakaran sempurna lebih besar. Walaupun secara kandungan energi lebih rendah dibanding bensin, sekitar 67%-nya. Artinya kalau kita campurkan 10% etanol di dalam bensin, akan terjadi pengurangan kandungan energi sekitar 3%. Tetapi 3% itu akan terkompensasi dengan pembakaran yang lebih sempurna. Ibaratnya kalau dengan bensin itu tidak semua terbakar, tapi ketika dicampur dengan etanol itu seluruh campuran bahan bakar itu terbakar, kita mendapatkan energi hasil pembakaran yang tinggi juga. Jadi
masyarakat tidak perlu khawatir, nanti akan terjadi pengurangan daya, nanti akan terjadi pengurangan akselerasi, nanti lebih boros, belum tentu. Karena ada faktor bahwa pengkabutannya atau atomisasinya akan menjadi lebih baik. Nah, di samping itu kan juga digunakan aditif di dalam bahan bakar yang non subsidi. Ya. Misalkan di situ ada aditif yang ditambahkan untuk memperbaiki atomisasi sehingga butirnya menjadi lebih halus tadi, pembakaran lebih sempurna, emisinya lebih rendah. Dan kalau kita lihat, kalau kita mencampur 10% etanol ke dalam bensin, etanol itu kan C-nya cuma 2, Mbak Gadis. Sementara bensin itu kan C-nya 6 ke atas gitu ya. Sehingga pasti emisi CO2-nya lebih rendah. Selain bahwa etanol itu dibuat dari unsur nabati yang dianggap sebagai karbon netral karena tumbuh-tumbuhan ketika harus menghasilkan buah, umbi dan sebagainya menyerap CO2. Kemudian setelah produknya umbi, buahnya dan sebagainya diolah menjadi bahan bakar, dipakai di dalam mesin, dibakar menghasilkan CO2 juga. Jadi siklusnya pendek. Hasil pembakarannya lagi diserap oleh tumbuh-tumbuhan lagi. Oke, mengurangi emisi karbon sudah jelas, tapi berdampak pada kendaraan ini belum tentu. Nah, menjawab itu saya mau ke Pak Bob. Bagaimana Pak Bob menjawab kekhawatiran masyarakat ini ada dampak buruk dari penggunaan etanol ke kendaraan mereka? Penggunaan etanol itu sudah lama diuji cobakan. Mungkin sejak tahun 80 sudah ada uji coba di US dan mulai secara luas digunakan mungkin di Brasil ya lebih dulu ya. Kemudian tahun 2006 itu praktis sudah mulai diimplementasikan di berbagai negara. Dan 2016 kalau dari kami ya dari Toyota, semua produk-produk Toyota itu kompatibel dengan E10. Beberapa model bahkan sampai E20. Dan kita juga memproduksi salah satu model kita bisa sampai dengan E85. Dan ini yang menarik, 20 tahun yang lalu kita sudah bikin mesin dengan bahan bakar etanol E100 dan diekspor ke Amerika Latin. Memang banyak yang nggak tahu nih, tapi sebenarnya kita sudah jalankan. Dan so far nggak ada isu yang signifikan ya mengenai pemakaian etanol ini. Oke, so far tidak ada isu dengan dampak ke kendaraan. Tapi kita harus bicara juga mengenai tantangan yang dihadapi ketika pemerintah menetapkan 2026 wajib ada S10 begitu. Mas Ega, karena sebenarnya Pertamina sudah ada ya produk dari Green Pertamax 95 gitu ya dengan etanol 5%. Tapi kita akan membahasnya usai jeda. Mas Ega dan Bapak-Bapak sekalian, Prime Time News masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami sesaat lagi. Kembali di Prime Time News pemirsa, tadi saya sudah sedikit singgung bahwa sebetulnya Pertamina memiliki produk Green Pertamax 95 yang dimana di situ sudah ada kandungan etanol 5% ya Mas Ega ya. Nah, yang mau saya tanyakan sebetulnya sudah lazimkah ada beberapa tempat atau SPBU yang menggunakan Green 95 dan bagaimana penjualannya sejauh ini? Ya. Terima kasih. Betul sekali bahwa Pertamina sudah 2 tahun, sejak tahun 2023 kita melaunching produk namanya Pertamax Green 95. Ini ada etanolnya 5%. Pertumbuhan salesnya sangat bagus dan saat ini sudah ada 170 SPBU yang menjual. Dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan di DKI. Nah, kita melihat animo masyarakat cukup bagus dan sejauh ini tidak ada masalah atau komplain yang terkait spesifikasi Pertamax Green ini, sehingga pada saat sebelum launching produk ini pun kami melakukan riset. Bagaimana karakteristik daripada etanol, bagaimana karakteristik daripada BBM itu sendiri. Tadi disinggung oleh Pak Yus bahwa sebetulnya di BBM itu ada aditif. Nah, aditif yang kita berikan di dalam produk ini tentunya harus mengantisipasi karakteristik negatif daripada etanol yang bisa mengganggu performansi kendaraan. Sebagai contoh tadi disampaikan ada potensi dia higroskopis yang mana cenderung mengikat air gitu ya. Nah, aditif kita ini juga mempunyai karakteristik demulsifier sehingga yang cenderung mengikat kita tambahkan aditif yang cenderung memisahkan gitu. Dan juga aditif ini mempunyai sifat corrosion inhibitor. Jadi yang
karakteristik yang cenderung korosif, kita berikan aditif di situ yang punya karakteristik corrosion inhibitor, sehingga karakteristik yang cenderung korosif akan terminimalisir. Di dalam aditif ini juga ada performance improver yang juga untuk mengkompensasi atas potensi-potensi risiko yang ada. Selain itu, risetnya ini juga dilakukan secara endurance test, kita lakukan juga di dalam lab, di dalam dyno test, sehingga kita juga bisa melihat grafiknya, powernya seperti apa, fuel consumption-nya seperti apa. Yang ending-endingnya itu kita harapkan ini secara edukasi juga masyarakat bisa memahami secara baik, secara teknikal juga dijelaskan, tidak ada masalah, dan juga secara customer experience masyarakat atau konsumen ini juga bisa merasakan tidak ada perbedaan yang signifikan atau bahkan mungkin ada kelebihan-kelebihan lain seperti emisi yang lebih ramah lingkungan dan lain-lain. Ini harus kita terus dorong. Oke, baik, terima kasih Mas Ega. Saya mau ke Pak Yus lagi. Pak Yus, apakah penggunaan etanol ini bisa diterapkan untuk seluruh kendaraan atau ada spesifikasi tertentu? Iya, kemarin Pak Kukuh dari Kagindo menyatakan bahwa sejak tahun 2000 sebetulnya semua kendaraan yang diproduksi oleh anggota Kagindo comply dengan E10. Demikian juga Pak Hari dari IC itu juga menyatakan bahwa sepeda motornya sejak tahun 2006 itu sudah comply dengan E5, tapi sejak tahun 2010 sudah comply dengan E10. Jadi sebetulnya masyarakat tidak usah khawatir. Artinya pada kendaraan-kendaraan tersebut seperti kasket, seal, karet-karet yang berhubungan dengan bahan bakar itu semua sudah comply dengan etanol. Jadi tidak akan terjadi pengerasan, tidak akan terjadi swelling dan sebagainya. Tapi kalaupun fenomena itu dikhawatirkan, Mas Ega dari Pertamina bisa menambahkan aditif anti swelling juga supaya komponen tadi tidak mengalami kerusakan gitu ya. Nah, yang sering diributkan masyarakat adalah tangki. Tadi sebenarnya tangki itu bukan karena etanolnya, tapi karena sifat etanol yang menyerap air atau higroskopis tadi, sehingga kemudian muncul air di dalam bahan bakar. Tapi sebenarnya secara spesifikasi menurut Dirjen EBTKE, kandungan air di etanolnya itu atau etanolnya sendiri itu punya kemurnian minimum 99,4. Artinya kecil sekali atau hanya boleh diizinkan air itu 0,7%. Jadi sangat kecil sekali. Nah, etanol punya keunggulan juga, Mbak Gadis. Dia adalah memiliki oktan number yang tinggi, antara 110 sampai 120. Nah, dalam hal mengukur RON sendiri sebetulnya ada standarnya, Mbak. Namanya ASTM D6299. Jadi yang namanya oktan itu kan sifat dari bahan bakar untuk tidak berdetonasi. Detonasi itu adalah menyala yang tidak terkontrol. Jadi sebelum businya nyala, campuran bahan bakar itu sudah mulai terbakar. Sehingga nanti ketika businya nyala, ada dua sumber nyala yang secara gelombang pembakaran dia bertabrakan. Itu diuji dengan mesin yang namanya CFR engine. Jadi di CFR engine itu adalah mesin yang seperti mesin biasa, piston yang naik turun, tapi si silinder liner dan silinder headnya itu bisa naik turun. Bisa diatur sehingga ketika terjadi pembakaran begitu, ini diatur, diturunkan, suatu saat kita dengar suara ngelitik tadi atau detonasi tadi. Nah, bahan bakar yang dicari oktannya adalah diuji yang pertama. Setelah itu bahan bakarnya diganti dengan campuran normal heptana dan isoktana. Mungkin diperkirakan dulu lah, ini bahan bakar ini RON-nya berapa? Oh, ini di atas 90 karena bahan bakar kita paling rendah kan 90. Jadi dibuat campuran awal 90% isoktana, 10% normal heptana. Terus lo kok detonasinya lebih parah daripada yang tadi, berarti bukan. Dinaikkanlah isooktananya, kurangi normal heptana. Sampai suatu saat karakteristik detonasinya sama. Nah, itu berarti RON-nya sesuai dengan persentase isooktana yang digunakan sebagai campuran. Alat uji untuk RON itu bagaimana, Pak? Apakah bisa memang mandiri digunakan atau per definisi kan oktan itu adalah ketahanan bahan bakar untuk tidak berdetonasi. Pertanyaan pertama tentu di alat itu ada detonasi enggak? Tentu tidak ada karena tidak ada pembakaran. Karena alat itu sebetulnya di dalamnya ada 3 lempengan. Di antara lempengan itulah kemudian berada bahan bakar yang mau diuji. Jadi sebetulnya alat itu tidak menguji RON. Alat itu menguji sifat dielektrik dari bahan bakar. Artinya kalau bahan bakar yang ada di antara lempengan itu tidak mengantarkan listrik, maka di displaynya menunjukkan angka yang tinggi. Tapi kalau kemudian bahan bakar itu di dalamnya ada sesuatu sehingga dia menghantarkan listrik, maka dia akan menunjukkan di displaynya angka yang rendah.
Saya mau ke Pak Bob. Pak Bob, bagaimana dari sisi industri melihat bahwa tahun depan direncanakan wajib S10 begitu ya? Bagaimana pandangan Anda memastikan stabilitas dari keamanan dan juga penggunaan dari BBM etanol? Sebenarnya di industri otomotif ada yang disebut dengan WWFC ya, Worldwide Fuel Charter. Jadi standar penggunaan bahan bakar dan lain sebagainya itu sudah diatur semua di situ. Tadi sudah sebut Prof. Yus itu 0,3 sampai dengan 0,7% batas toleransinya. Jadi sebenarnya secara teknologi hampir semua pabrikan sudah menyesuaikan. Karena umumnya kan kendaraan yang dijual di Indonesia bukan hanya untuk Indonesia, tapi worldwide. Jadi harus bisa memenuhi standar negara-negara lain yang sudah lebih dahulu menggunakan E5 bahkan sampai dengan E10. Tantangan di dunia otomotif ke depan bagaimana menurunkan karbon. Nah, etanol ini secara emisi lebih baik ya, penurunan karbonnya mungkin sekitar 40% ya, 60% ya, Prof ya. Oke. Jadi lebih baik dan untuk pembakaran lebih baik dan harganya juga lebih mahal. Jadi Pak Ega ini lagi mengintroduce bahan bakar yang mahal nih sebenarnya nih ya kan. Mudah-mudahan harganya nanti bisa dikontrol gitu ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan, etanol itu kan diproduksi oleh petani. Ya. Nah, di negara lain etanol ini jadi polisinya pemerintah untuk mengurangi impor, kemudian juga menaikkan daya beli petani. Jadi kalau misalnya harga bahan bakar naik, mereka akan menambah porsi etanolnya. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat sejarahnya Brasil, kenapa dia mengembangkan etanol? Karena tahun 73, sewaktu ada oil crisis, dialah yang paling kena. Oleh karena itu, dia akhirnya berusaha untuk mengembangkan etanol, menanam tebu, dan belajarnya kemana? Ke Indonesia. Baik, nanti kita bahas bagaimana kemudian kesiapan suplai etanol untuk mandatory S10 tahun depan, Mas Ega. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Tadi Mas Ega ditanya langsung sama Pak Bob, bagaimana dengan suplai etanolnya kemudian, apalagi jika nanti mandatori tahun 2026 ini wajib dilakukan gitu S10. Bagaimana, Mas? Ya, saat ini kami memang sedang menghitung material balance-nya. Apakah pasokan ini seberapa banyak dan ini akan masuk ke produk yang mana dan bagaimana penetrasi marketnya, bagaimana supply chain-nya. Kami saat ini sudah ada Pertamax Green 95 yang terus kita kembangkan outletnya. Nah, memang kalau dari sisi suplai bioetanolnya untuk Pertamax Green saat ini cukup untuk E5, bahkan mungkin sampai E10 kami melihat itu cukup. Tetapi ini kan masalah supply and demand. Demand ini akan di-drive terus. Kalau dia masuk ke BBM, berarti demand BBM ini kan terus tumbuh nih. Berarti demand ini akan mendrive kebutuhan bioetanol. Nah, ini juga akan menjadi multiplier effect. Dan kami yakin kebutuhan BBM ini akan juga kalau ada regulasi akan mendorong pasokan daripada bioetanol, termasuk mungkin industri-industri di perkebunan dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat untuk Pertamax Green aman sampai dengan E10. Tapi kalau kita mau masuk lagi, mungkin kita akan masuk ke Pertamax. Tapi kita lihat juga, ini nanti demand ini akan mendorong dari sisi kebutuhan bioetanol. Termasuk juga tadi yang disampaikan Pak Bob bahwa ya ini etanol ini agak mahal nih dibanding BBM-nya, tetapi ini kan terkait supply demand nih. Begitu demandnya nanti banyak, supply-nya banyak, mungkin akan ketemu equilibrium yang baru. Selain itu kita juga di Pertamina Group ada juga subholding yang bergerak di new and renewable energy, sehingga dari sisi Pertamina sendiri mencoba mensecure pasokan bioetanolnya itu sendiri, agar juga nanti kita bisa mengakselerasi gitu ya. Tadi kan disampaikan kenapa baru sekarang, sebetulnya ini sudah 2 tahun yang lalu, tapi ini adalah momentum yang bagus nih sebetulnya, karena dukungan dari pemerintah ada, dukungan dari ATPM ada, dukungan dari akademisi ada, dukungan dari masyarakat juga ada, sehingga ini bisa menjadi national movement sebetulnya, national movement untuk energi yang lebih bersih, menuju kemandirian energi, dan juga mungkin multiplier efek yang sangat besar. Selain itu tadi disinggung BBM gasolin kita itu masih impor, masih kurang lebih 35-40% itu impor. Nah, kalau kita impor itu kita harus membeli dengan dolar, sehingga ini ada efek kursnya. Nah, bioetanol ini kita akan transaksi di dalam negeri. Nah, ini kalau kita nanti bisa mengurangi porsi impornya, tentunya kita akan bisa mengurangi juga efek daripada transaksi menggunakan kurs ini. Nah, ini tentunya menjadi salah satu solusi
industri perkebunan menjadi solusi atau harapan juga dari sisi faktor ekonomi ke depannya. Oke, jadi tujuan utamanya salah satunya adalah agar energi kita lebih bersih begitu ya. Pak Yus, seberapa besar memang kontribusinya dari penggunaan etanol pada BBM untuk mengurangi emisi karbon? Oke, kalau kita lihat nanti misalkan kewajibannya adalah E10. Oke. Sementara kalau kita lihat kandungan karbonnya di bensin itu kan anggap aja lah C-nya 6 gitu ya. Di etanol C-nya 2. Jadi 90% kali 6 tambah 10% kali 2 ya sekitar mungkin 6, sekian. Dari sisi pembakaran akan terjadi pengurangan CO2 sekitar 6%. Tapi etanol sendiri kan dianggap sebagai bahan bakar yang karbon netral, artinya tidak menambahkan CO2 di udara. Sehingga kalau kadarnya 10% mungkin kita tambahkan 6% ya sekitar 16% barangkali pengurangan CO2-nya. Nah, CO2 kan berefek kepada pemanasan global ya Mbak. Jadi diharapkan nanti dengan pengurangan yang ada, target yang 2060 itu harus karbon netral lebih mudah tercapai lah. Oke, ini bagian dari komitmen kita terhadap Paris Agreement untuk mengurangi emisi karbon. Pak Bob, lalu bagaimana pendapat Anda tentang masyarakat yang sebenarnya juga masih banyak penggunaan mobilnya tuh di bawah tahun 2000 yang tidak kompatibel lah untuk penggunaan S10. Bagaimana Pak? Nanti bisa dilihat ya, masing-masing merek tuh biasanya mengeluarkan manual book ya. Di situ ada seberapa dia kompatibel dengan etanol ya. Kalau memang nggak ada, dia bisa menghubungi after service untuk menanyakan. Tapi nanti saya yakin E10 itu nggak langsung bisa di setiap pom bensin E10 ya, karena itu pasti butuh waktu ya. Kalau mau serentak kita harus impor. Tapi sekarang impor juga nggak mudah, karena nggak semua negara itu membolehkan ekspor etanol, karena mereka harus jaga kebutuhan dalam negeri sendiri. Ya, sehingga kita harus mengembangkan kemampuan sendiri, dan sumber etanol itu macam-macam. Ada jagung, ada bisa dari singkong, bisa dari sorghum, bisa juga dari molasis. Ya. Yang umumnya terjadi sekarang molasis ya. Saya rasa Pertamina sekarang menggunakan sumber molasis. Nah, molasis itu paling murah harganya. Ya, tapi jagung itu lebih mahal. Nah, jadi nanti kita akan dihadapkan dengan variasi sumber etanol yang berbeda-beda, tapi jualnya kita harus satu harga. Jadi tantangannya bagaimana nanti pemerintah membuat policy untuk belinya dari petani seperti apa. Ya pasti jagung nggak mau disamain dong dengan molasis ya, karena biaya produksinya beda gitu loh. Tapi menjual dengan harga yang sama. Ah, ini tantangan pemerintah untuk membuat policy di bioetanol. Mas Ega, terakhir sebelum kita tutup, apa yang mau disampaikan ke masyarakat, karena kembali lagi masyarakat mungkin masih berpandangan negatif, tapi kita tahu tadi kita sudah bahas intinya ini adalah cara kita untuk mengurangi emisi karbon. Apa yang mau disampaikan? Terima kasih. Ya, memang ini selain cara kita mengurangi emisi karbon, ini juga cara kita untuk kita menuju energi yang mandiri. Selain itu, kami dari Pertamina ini juga punya tugas memastikan ketersediaan energi itu seluruh Indonesia, bukan cuma kota-kota besar saja. Oleh karena itu, kita harus pastikan bahwa apapun kebijakannya nanti, availability produk itu selalu tersedia. Jadi masyarakat juga harus kita bisa layani ketersediaan produknya. Selain itu, accessibility produk ini juga harus mudah diperoleh. Oleh karena itu kami juga tadi mungkin akan melihat pentahapannya seperti apa, sebarannya seperti apa, dari mana. Nah, saat ini kebetulan untuk yang Pertamax Green Round 95 ini baru masuk di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI, dan sebagian mungkin ada di Banten. Selain accessibility, kita juga harus pastikan bahwa produk ini acceptability-nya bisa diterima, baik secara teknis maupun secara market. Jadi produk-produk Pertamina ini sebetulnya tadi kalau disampaikan dari Pak Bob juga sudah menjadi initial fuel beberapa ATPM. Jadi sebetulnya secara teknis itu sudah bisa diterima oleh kendaraan khususnya yang ada di Indonesia. Nah, selain itu kita juga harus memastikan bahwa produk ini affordable. Tadi disampaikan tantangan soal harga. Ya, harga mahal. Energi bersih biasanya mahal. Tapi ketemunya di tengah seperti apa, affordability-nya seperti apa ya. Jadi ketika kita masuk ke market ya, itu kita juga harus dari sisi daya belinya masyarakat di suatu wilayah di mana itu pasti kita kalkulasi. Nah, yang terakhir tentunya kami secara korporasi juga harus berpikir secara sustainability, baik sustainability korporasi maupun sustainability secara lingkungan.
Gitu, Oke, baik. Terima kasih Mas Ega, Pak Bob, Pak Yus atas pencerahannya. Mudah-mudahan tujuan kita untuk mengurangi emisi karbon dan komitmen kita terhadap Paris Agreement ini bisa kita wujudkan melalui mandatori S10 dan masyarakat juga bisa bergerak untuk menggunakan energi yang lebih bersih. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak dan pemirsa tetap bersama kami. Prime Time News masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.